如果回到那天， 我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。我知道。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Sulit dicerahkan. Seperti hari-hari biasa, bel pagi yang merdu sekali lagi berbunyi, bergema di Gunung Meru, di antara kabut dan angin gunung. Itu melintasi tak terhitung tahun dan waktu, diulang hari demi hari dan di hari-hari mendatang seperti ini, terus bergema. Berdiri di bawah sinar matahari pagi, Ghostly menggenggam tangannya di belakang dan berdiri, mendengarkan. Dia menutup matanya sedikit, seolah-olah gema lonceng yang santai, harus dinikmati. Ghostly pada saat ini, untuk beberapa alasan, penampilannya tidak berubah tetapi dia terlihat seperti orang yang berbeda, dari sikap, ekspresi, dibandingkan dengan sebelumnya, lebih tenang, kurang ganas. Mungkin, formasi Buddhis itu benar-benar berpengaruh. Pertanyaan ini di antara para beku di kuil, banyak setelah Ghostly terbangun, memiliki pertanyaan ini. Sehari sebelum kemarin, Ghostly bangun lagi, Puhong Master dan lain-lain memeriksanya dengan hati-hati. Tubuhnya tampak baik-baik saja, bahkan dampak yang ia terima setelah dipukul dengan keras sepertinya tidak ada di tubuhnya. Guru Puhong sangat gembira dan untuk berjaga-jaga, menjaga Ghostly beberapa hari lagi di kuil Tianyin. Ghostly tidak menolak dan tetap di kuil Tianyin. Dalam beberapa hari terakhir, Ghostly bahkan lebih pendiam dari biasanya, untuk seseorang seperti dia yang benar-benar dapat membuat surga marah dan memohon hukuman surga, sebagian besar biksu menghindarinya, hanya Puhong Master dan Vexian yang tidak memiliki gangguan, datang menemuinya sering. Dan Ghostly sendiri tampaknya tidak memperhatikan itu, tidak meninggalkan ruangan, hanya ketika bel pagi dan drum malam berbunyi, dia akan pergi ke halaman kecil dan diam-diam mendengarkan. Dong, lonceng terakhir, membawa gema yang tak terbatas, bergema lama di atas langit kuil Tianyin, akhirnya membisu. Ghostly kemudian perlahan membuka matanya. Terendam angin sepoi-sepoi Tianyin, di bawah penampilannya yang damai, napasnya malah berdenyut kencang, seolah seluruh tubuhnya ingin melambung. Para biksu kuil Tianyin tidak akan tahu, tetapi Ghostly sendiri, memahaminya di dalam hatinya. Pada Wall Giok tanpa kata itu, yang muncul secara tak terduga, adalah volume keempat Evil Sect klasik kurang dari Tiansu lebih besar dari yang legendaris. Yang lain mungkin tidak mengerti tetapi dia adalah satu-satunya di dunia ini yang berlatih 3 volume pertama kurang dari Tiansu lebih besar dari. Dengan satu pandangan dia tahu itu adalah apa yang selalu dia rindukan selama kultivasinya, volume keempat terpenting. Banyak masalah yang tampaknya tidak dapat dihancurkan, masalah yang tak dapat diatasi dalam pelatihannya. Pada saat ini, dia sudah menguasai kunci-kunci itu, di depannya, hampir seperti jalan yang lebar dan terbuka, sangat mulus. Dia bahkan memiliki pemikiran ini, berjalan menyusuri jalan ini, pasti akan sangat mulus, atau mungkin, dia bisa mengintip ke alam yang dia bahkan berani tidak memiliki harapan liar di masa lalu. Dan ketika dia melihat perasaan masa lalu, urusan manusia sebelum dia benar-benar memiliki perasaan transenden, seperti memiliki dunia baru, melihat kembali ke masa lalu. Hanya karena beberapa alasan, di dalam hatinya, dalam situasi yang luar biasa ini, dia masih memiliki sedikit kekecewaan, tetapi dia tidak bisa menggambarkannya. Pikiran yang agak salah, masih melilit hatinya. Ghostly berdiri diam untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Sampai tiba-tiba dia berbalik, selama beberapa hari, untuk pertama kalinya berjalan keluar dari halaman kecil ini. Meninggalkan halaman ini, dia tidak pernah melihat ke belakang. Mengikuti langkah-langkah di bawah kakinya, dia perlahan-lahan berjalan, dikatakan bahwa jalan ini, dulunya adalah seorang beku, untuk meneruskan dharma, membuat harapan yang besar dan menggunakan kekuatan gaib yang besar untuk membangunnya. Saat ini, banyak orang masih menggunakan jalan yang ia bangun, tetapi berapa banyak yang tahu, ia sudah berserakan dan menyebarkan asap. Berjalan di jalan ini, lapisan-lapisan batu yang sederhana dan kasar,
melangkah ke atasnya, perasaan tanah yang rata terasa. Pemandangan yang mengguncang bumi itu beberapa hari yang lalu, setelah pertarungan fenomenal yang tak terduga, Aula Candi Gunung Meru memiliki tingkat kerusakan yang bervariasi, hanya jalan gunung yang diratakan, tidak rusak sedikit pun, tetap beraspal kokoh di tanah, memungkinkan banyak orang berjalan melewati dadanya. Atau mungkin, untuk surga surgawi yang tak terduga, jalan ini juga punya sentimen khusus. Ghostly tidak tahu, dan tidak ingin tahu, dia berjalan di jalan, hanya diam-diam mengingat masa lalu dan almarhum, sementara dalam pikirannya, dia secara bertahap tiba di kuil Tianyin kecil di puncak Gunung Meru. Pintu dibiarkan terbuka, di sini seperti biasa sunyi, Ghostly perlahan berjalan masuk, dari balik pintu, percakapan terdengar. Dia mengetuk pintu, pembicaraan tiba-tiba berhenti, kemudian seseorang seperti terkejut, membuat Yi lunak dan saat berikutnya, Zia, pintu terbuka, Fei Xiang muncul. Melihat bahwa itu adalah Ghostly, Fei Xiang mengungkapkan senyum, Ghostly menganggukkan kepalanya, berkata, apakah kepala biara ada di dalam? Fei Xiang tersenyum dan melangkah ke samping, berkata, ya, silakan masuk. Ghostly masuk ke dalam, melihat Tuan Puhong duduk bersila di tempat tidur meditasi, tersenyum padanya juga. Ghostly berjalan menuju Tuan Puhong, membungkuk dan berkata, kepala biara. Guru Puhong memandangi Ghostly, menilai dia dari atas ke bawah, dan akhirnya memandang kakinya, tiba-tiba menganggukkan kepalanya, menyatukan kedua telapak tangannya, berkata, tidak berharap dalam waktu sesingkat itu, keterampilan pelindung telah meningkat sangat, itu sangat memuaskan. Alis Ghostly melonjak, tidak berbicara, Fei Xiang terkejut, dengan hati-hati menilai Ghostly dari samping. Setelah beberapa saat hening, Rohli menundukkan kepalanya sedikit ke arah Tuan Puhong, berkata, beberapa hari yang lalu karena aku, tembok giok tanpa kata-kata di situs suci kuil terhormatmu hancur, aku benar-benar terganggu. Tuan Puhong dengan lembut menggelengkan kepalanya, dengan acuh tak acuh berkata, ini masalah kecil, tidak layak disebut. Ghostly sedikit terkejut, berkata, tembok giok tanpa kata itu adalah harta karun kuilmu yang terhormat, bukankah itu berharga? Tuan Puhong menyatukan telapak tangannya, berkata, urusan kehidupan bergerak, semua makhluk masing-masing tidak ada apa-apanya, siapa yang akan tahu apa yang akan terjadi setelah itu? Hari ini sangat berharga dan penting, siapa yang tahu bagaimana jadinya di hari-hari lain? Jika pelindung memiliki pikiran untuk, dia menunjuk keluar jendela, berkata, di sebelah kanan luar kuil Tianyin ada batu besar, pelindung dapat melihatnya, mungkin Anda akan memahami jalan pikiran Buddha. Ghostly mengangguk dan berkata, iya, tapi saya datang hari ini, adalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kepala biara. Tuan Puhong sepertinya tidak terkejut, mengharapkan kata-kata Ghostly, dia hanya mengangguk dan berkata, jika pelindung ingin pergi, biksu tua tidak berani berhenti. Tepat sebelum patron pergi, biksu tua itu memiliki beberapa kata, ingin berbicara dengan pelindung. Ghostly berkata, Tuan, tolong bicara. Tuan Puhong berkata, pelindung selama periode waktu ini, menderita banyak malapetaka tetapi pada akhirnya mampu mengatasi setiap bencana dan menerobos. Saya melihat bahwa pelindung itu tampaknya telah tercerahkan, saya bertanya-tanya apakah memang demikian. Ghostly merenung sejenak, mengangguk dan berkata, guru cerdas, dalam kelangsungan hidup saya setelah musibah, saya memang memiliki beberapa pemikiran. Melihat kembali kehidupan saya, ada banyak penyesalan. Mata Puhong guru berkilau, berkata, pelindung benar-benar orang dengan kebijaksanaan agung, karena Anda telah melewatinya, mengapa tidak melihat melewati perasaan sekuler, bergabunglah dengan sekte Buddha saya. Dengan penilaian biksu tua, apa yang dirindukan dan dipikirkan oleh pelindung, itu hanya kata, hening, bagaimana. Ghostly diam, berdiri untuk waktu yang lama, membungkuk pada Puhong Master, dengan samar berkata, guru memberi saya pencerahan, saya sangat berterima kasih. Tetapi meskipun saya memiliki pikiran pencerahan tetapi saya belum melihat melewati perasaan fana. Bagi saya, perasaan sekuler, saya tidak bisa melepaskannya. Tuan Puhong menggelengkan kepalanya, berkata, Buddha berkata, warna adalah kekosongan. Catatan penerjemah, itu berarti dunia indrawi adalah ilusi. Tidak semua hal di dunia sekuler seperti ini, dendam, rasa terima kasih, perasaan, permusuhan, kecantikan, musuh, semuanya hanyalah kata, warna, menjebak manusia secara psikologis, mengganggu kedamaian manusia. Pelindung, mengapa Anda harus begitu keras kepala?
Gosli mengangkat kepalanya dan menghirup, dengan tawa yang keras, berbalik dan berjalan keluar, dengan keras berkata, "Tuan, salah. Warna adalah kekosongan dan kekosongan juga warna. Anda ingin saya melihat melewati hubungan fana, tetapi bagaimana kita dapat melihat melewati hubungan fana? Saya berada di antara langit dan bumi, kebencian, rasa terima kasih, perasaan, permusuhan, persis sama dengan yang saya miliki dalam hidup. Anda ingin saya melihat masa lalu dan mencapai kedamaian, namun Anda tidak tahu, setelah melihat masa lalu, apakah saya masih saya." Suara itu perlahan-lahan menjadi rendah dan dalam, akhirnya tak terdengar, pria itu sudah pergi jauh dari ruang meditasi ini. Vexian terdiam untuk waktu yang lama, berkata kepada Puhong Guru, "Guru, Anda telah mencoba untuk mencerahkannya beberapa kali tetapi sayangnya." Tuan Puhong dengan ringan menjawab, "Dia memahami cara dan kultivasi, di masa depan saya khawatir dia akan menjadi tokoh nomor 1 di dunia. Tetapi orang seperti dia sebenarnya tidak dapat melihat melampaui iblisnya sendiri. Dalam berbagai situasi di masa depan, itu akan tergantung pada kekayaannya sendiri." Vexian menundukkan kepalanya, menyatukan kedua telapak tangannya dan meneriakkan, "Tidak berbicara lagi." Gosli meninggalkan Little Tianyin Temple. Ketika dia berjalan keluar dari gerbang kuil, dia tiba-tiba berhenti dan malah berbelok ke kanan. Dalam beberapa langkah, dia memang melihat sebuah batu besar sekitar setengah ukuran seseorang jatuh ke lantai tanah. Dia naik dan melihat dengan hati-hati pada batu itu, melihat bahwa batu itu sudah penuh bekas luka tetapi tidak ada satu kata atau kalimat, tidak ada tanda pahat buatan, tidak mengerti apa misteri batu ini. Gosli mengerutkan kening, merenung sejenak, tiba-tiba matanya menyipit, tertarik ke ujung batu besar. Batu besar itu berbintik-bintik, terbukti mengalami angin tajam yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, menggigit es, penuh bekas luka tetapi di tempat itu, bentuknya bisa terlihat samar-samar. Hanya saja selama bertahun-tahun, itu menjadi tidak bisa dibedakan. Gosli mengulurkan tangannya, dengan lembut menyapu debu dan pasir dari batu, dengan hati-hati memeriksa. Setelah lama, dia menyadari bahwa itu adalah bentuk kerang tetapi karena jangka waktu yang lama, itu telah berubah menjadi batu, digabung menjadi satu dengan batu ini. Gosli sekali lagi dengan hati-hati melihat batu itu tetapi tidak menemukan tempat yang tidak biasa lainnya. Tatapannya, sekali lagi kembali ke cangkang, kecuali apa yang diinginkan Puhong Guru untuk dilihatnya, apakah cangkang yang terlihat biasa ini, dan dalam hal ini, apa misterinya. Dia teringat kata-kata Puhong Guru lagi dalam benaknya, matanya menatap kerang itu dan perlahan menyala. Pegunungan Meru yang menjulang tinggi, dalam jarak dekat dan jauh ribuan mil, tidak ada laut atau samudera yang dalam selain batu ini, jelas milik Gunung Meru. Ribuan dan ribuan tahun yang lalu, setahu Anda, mungkin tempat ini adalah lautan luas. Seumur hidup manusia, dibandingkan dengan revolusi bumi, perubahan-perubahan dunia, seperti setetes air di Samudera Agung, sebutir biji sesawi Gunung Meru. Namun, dia diam, berbalik ke arah biara kecil yang tenang itu dan membungkuk. Ketika dia berbalik, ekspresinya tidak peduli. Di mana lengan bajunya terlempar, cahaya putih samar melayang, sosoknya berubah menjadi cahaya, menuju ke langit, perlahan-lahan menghilang di cakrawala. Lihatlah masa lalu. Siapa yang bisa melihat masa lalu? Urusan kehidupan manusia akan melalui perubahan besar ke dunia pada waktunya, tetapi bagaimana hal itu dapat dibandingkan dengan saat itu di hati saya, cahaya redup pada saat itu. Bukit Qingyun, puncak bambu besar. Pertempuran di Qingyun telah berlalu selama beberapa waktu, dan setelah itu karena masalah pedang Zuxian, pendeta Daoxuan mengawasi dari lembah bambu besar selama beberapa waktu tetapi belakangan ini mungkin karena murid-murid lembah bambu besar terlalu patuh, kepala sekte tidak mengirim peringatan sesering itu. Sebenarnya, dalam hati para murid lembah bambu besar, meskipun hal ini sangat penting tetapi tindakan pendeta Daoxuan sedikit terlalu banyak. Tapi bagaimanapun juga sekarang mereka tidak terganggu untuk waktu yang lama, lembah bambu besar secara bertahap kembali ke ketenangan seperti biasanya. Udai, Hedazi kedua luka mereka juga perlahan-lahan sembuh, setelah diperiksa oleh Suru, sepertinya mereka sebagian besar sudah pulih. Mereka bisa berjalan sendiri sekarang tetapi masih tidak mampu menangani tugas-tugas berat. Oleh karena itu, seperti di masa lalu, ketika pembersihan kamar dilakukan, kamar di sudut terpencil milik saudara junior mereka yang telah pergi, juga terus dibersihkan. Hari ini, Song Daren dan Du Bishu kembali berjalan menuju ruangan itu.
Keduanya mengobrol dan tertawa, seperti berkali-kali di masa lalu, berjalan ke halaman. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba, bayangan abu-abu melintas melewati halaman kecil yang seharusnya tidak terganggu. Bayangan abu-abu itu sangat cepat tetapi Song Daren dan Du Bishu sama-sama melihatnya hampir bersamaan. Keduanya terkejut, segera meletakkan alat pembersih mereka, ditembakkan ke depan seperti panah. Namun bayangan itu lenyap dalam sekejap, mereka berdua mencari di seluruh halaman, bahkan atap, tetapi masih tidak menemukan apapun. Berdiri di halaman, Song Daren dan Du Bishu saling memandang. Song Daren mengerutkan kening, apakah kita melihat salah? Du Bishu memiringkan kepalanya dan berpikir, hendak berbicara ketika tiba-tiba dia berbisik, kakak senior, lihat ke sini. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke bagian belakang Song Daren. Song Daren dengan cepat berbalik untuk melihat, mengikuti arah tempat Du Bishu menunjuk. Pintu kamar adik junior awalnya tertutup rapat tetapi jendela di samping pintu, karena ketika ada celah tersisa. Dan ruangan itu selalu kosong, tentu saja jendelanya tertutup rapat. Song Daren dan Du Bishu saling memandang, melihat kecurigaan di mata masing-masing. Song Daren menenangkan diri, berbisik, ayo masuk dan lihat. Du Bishu karena suatu alasan, merasa gugup, sambil mengangguk dia tidak bisa membantu tetapi merendahkan suaranya dan berbicara kepada Song Daren, kakak senior, jangan bilang, akankah saudara junior. Mata Song Daren melonjak, jelas dia memiliki pikiran yang sama tetapi bahkan dia sendiri merasa takut pada pikiran itu. Mungkin, jika benar-benar saudara junior yang sekarang sudah menjadi orang asing, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapinya kan. Tangannya, ketika dia menyentuh pintu kayu itu, Song Daren dan Du Bishu kembali saling memandang. Lalu, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, Song Daren mengertakkan gigi, berteriak keras, siapa itu? Sambil berteriak, dia dengan keras mendorong pintu. Hampir pada saat yang sama, sosok abu-abu di ruangan itu melintas. Tampaknya terkejut, dari meja melompat ke tempat tidur, berbalik pada saat yang sama, dua matanya yang cerah melihat sekeliling, menghadap dua orang yang berdiri di pintu tertegun, Zi, berteriak. Xiao Hui, Song Daren dan Du Bishu pada saat yang sama berseru. Gu, Xiao Hui menelan buah di mulutnya, mengambil buah liar lain di sebelahnya dan menggigitnya menjadi setengah penuh dengan gembira memakannya. Ola diam teramati lembah bambu besar, saat ini berserakan dengan lubang buah-buahan dari Xiao Hui, dilemparkan kemana-mana, dibandingkan dengan penampilan khusyuknya, itu terlihat agak lucu. Saat ini semua orang berkumpul di sini, bahkan Tian Buyi yang pemarah seperti biasanya melihat pemandangan ini, hanya mengerutkan kening tetapi tidak kehilangan kesabaran, wajahnya gelap, tidak tahu apa yang ia pikirkan. Selama 10 tahun terakhir, mereka semua tahu, Xiao Hui selalu bersama orang itu, tidak pernah terpisah. Sekarang setelah Xiao Hui ada di sana, di mana orang itu? Pada hari itu sebelum Gua King Yun Hil Tong Tian, lembah bulan ilusi, Song Daren dan yang lainnya melihat Ghost Li, juga menyaksikan bahwa seorang adik lelaki kecil yang terluka parah oleh pedang kuno Zuxian, dan kemudian dikejar oleh banyak orang. Meskipun sejak itu, tidak ada lagi berita tentang dia, mereka juga samar-samar mendengar, dia sudah diselamatkan oleh kaki tangannya. Tapi, mengapa Xiao Hui muncul di sini? Penampilan Xiao Hui di sini, lalu di mana orang itu? Pertanyaan yang sama, yang masih melekat di hati semua orang, sangat membebani. Dan di Observed Silence Hall, hanya Xiao Hui yang makan dengan mulut besar, selain itu, masih ada satu yang sangat bersemangat, benar-benar berbeda dari yang lain. Da Huang, anjing besar ini, pada saat itu sangat bersemangat, hanya mengabaikan wajah suram tuannya, Wang, menggonggong tanpa henti, beredar tanpa henti di sekitar meja yang dirangkul Xiao Hui, sesekali menjulurkan lidah, menjilat Xiao Hui beberapa kali. Xiao Hui menyeringai, menggaruk kepalanya dan kemudian mengambil apel dari samping, melambaikannya di depan Da Huang dan kemudian melemparkannya keluar dari aula diam yang teramati. Da Huang dengan kulit keras Huang segera melompat, keempat kakinya melaju cepat, berlari keluar dari aula, semua orang terkejut, melihat keluar dan melihat Da Huang benar-benar meraih sebelum apel mendarat, menangkapnya di udara dan di saat yang sama berlari kembali dengan segera, berbaring di samping meja, giginya yang kendur. Longgar, apel jatuh ke atas meja, berguling beberapa kali. Semua orang tercengang, Tian Buyi mendengus. Hanya Xiao Hui, Zi, yang tertawa tanpa henti, jelas bertemu dengan teman baiknya, anjing tua itu, sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ekor monyetnya melengkung,
melompat turun dari meja dan ke punggung Dahuang, memeluk punggung Dahuang, memeluk Dahuang tubuh. Dahuang, wang, menyalak tanpa henti, mendongak mengangkat dadanya dan berlari keluar, tidak tahu di mana satu monyet dan satu anjing lari untuk bermain lagi. Song Daren melirik Tian Buyi dan Suru, berdiri, hendak keluar dan membawa kembali kedua binatang itu tetapi hanya mendengar Tian Buyi berbicara dengan dingin, lepaskan mereka. Monyet itu telah tinggal di gunung ini selama bertahun-tahun, karena sudah datang, ia tidak akan pergi. Song Daren mengakui, perlahan duduk. Tian Buyi terdiam sesaat, berkata, selain monyet ini, kamu dan Lao Liu tidak melihat orang lain. Song Daren dan Du Bishu menggelengkan kepala pada saat bersamaan, berkata, tidak. Tian Buyi tampak tidak senang, tiba-tiba melambaikan tangannya, berkata, baiklah, kalian semua diberhentikan. Song Daren dan yang lainnya saling memandang satu sama lain tetapi perintah guru mereka seperti gunung, akhirnya tidak berani menentang dan hanya bisa mundur perlahan. Dalam perjalanan keluar, Hedazi sedang berpikir, bertanya kepada Suru, istri guru, lubang ada di mana-mana, apakah Anda ingin murid untuk membersihkan? Sebelum Suru dapat berbicara, Tian Buyi sedikit dengan marah berkata, kita akan melihat besok, tidakkah Anda mendengar saya menyuruh Anda keluar? Hedazi terdiam, dengan suara su mundur, dalam sekejap mata menghilang. Suru memutar matanya pada Tian Buyi, berkata, untuk apa kamu melampiaskan amarahmu pada mereka? Tian Buyi tampak sibuk, mondar-mandir, tiba-tiba menatap Suru berkata, kamu pikir Laoki, orang itu, akankah dia berada di dekatnya juga? Suru merenung sejenak, dengan ringan berkata, orang itu, selalu menghargai hubungan yang paling, jika dia ingin melihatmu, itu juga bisa dimengerti. Hanya dengan identitasnya, kemungkinan besar dia tidak dapat mengungkapkan dirinya. Ekspresi Tian Buyi berubah, wajahnya yang montok tampak tidak pasti, keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Suru menatapnya, menghela nafas dan berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, hari itu di luar gua bulan ilusi, meskipun dia terluka oleh pedang kuno Zuxian, tetapi bagaimanapun juga dia tidak mati, dan tidak ada rumor yang menyatakan bahwa dia diselamatkan oleh komplotannya. Daren dan yang lainnya setelah melapor kepada kami, semua mengatakan bahwa monyet abu-abu itu tidak bersamanya. Menurut pendapat saya, mungkin dia tahu bahaya pada waktu itu dan dengan sengaja tidak membawa monyet itu bersamanya. Dan setelah dia melarikan diri dengan cedera serius, monyet itu berkeliaran di antara pegunungan liar Bukit King Yun, karena tidak dapat menemukan tuannya, tidak mengherankan bahwa itu datang kepada kita. Tian Buyi mengerutkan kening, tiba-tiba menggumamkan sesuatu, seperti mengutuk seseorang. Suru tidak mendengar dengan jelas, bertanya, apa yang kamu katakan? Tapi Tian Buyi tidak menjawab, mendengus, merentangkan alisnya, dengan tangan tergenggam di belakang menuju aula belakang. Suru memandangi sosok punggungnya, mengangkat bahu, tak berdaya. Tepat ketika dia berbalik, tiba-tiba mendengar seruan lembut Tian Buyi. Suru terkejut, cepat berbalik dan melihat, tidak bisa menahan senyum. Tian Buyi tampak sibuk, tidak memperhatikan di mana dia melangkah, sebenarnya secara tidak sengaja melangkah ke lubang buah, tergelincir sedikit. Hanya saja Tian Buyi bukan orang biasa, dengan keahliannya, hampir segera menstabilkan dirinya, bahkan begitu, Suru sudah tertawa, mengolok-olok dirinya sendiri di depan istrinya. Tian Buyi memerah karena malu, wajahnya semakin gelap, mengutuk dengan getir, monyet bodoh, lihat kapan aku akan mengulitimu, lalu lihat apakah kau masih akan makan. Setelah berbicara, bahkan tidak berbalik, dia berjalan ke aula belakang, meninggalkan aula penuh lubang buah. Suru tersenyum berdiri.